Tuhan diawali dengan doa. Silakan Bapak. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Saya nggak tahu di Belanda jam berapa sekarang. Kalau kita di sini pagi masih jam 5.30. Gitu. Untuk Pak Samuel, semoga cepat sembuh, ya pulih kembali, sehat kembali. Dan selamat tahun baru buat semua teman-teman semua yang ada di grup ini. Tetap semangat di tahun yang baru, tetap bersuka cita, dia di dalam mempelajari firman Tuhan dan melayani Dia. Di sini 14.30, Saya mengajak kita berdoa. Pak. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang di-share pada hari ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Suara saya kedengaran bagus Pak ya. Selamat datang Pak Henry Bunye, sudah ada di situ ya. Bagus Pak. Bagus suaranya. Sangat jelas Pak. Saya dikasih tema penyembahan yang aktif ya. Ya, saya dikasih ayat di Mazmur 100 ayat 4. Mari kita lihat Mazmur 100 ayat 4. Firman Tuhan berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nah, ayat ini biasanya dipakai oleh gereja-gereja sebagai pembukaan ataupun panggilan beribadah. Jadi mereka yang mau beribadah pakai ayat ini. Mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-5. Nah, sehubungan dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu penyembahannya aktif, saya mencoba memikirkan yang kira-kira yang dimaksud dengan penyembahannya aktif itu bagaimana. Lalu saya melihat dari bagian perjanjian baru, bagaimana penyembahan itu sesungguhnya. Karena belakangan atau mungkin seringkali kita salah paham terhadap penyembahan kepada Tuhan. Kita pikir kita melakukan sesuatu sepertinya untuk Tuhan, tapi ternyata bukan gitu ya. Nah, saya mencoba untuk share melalui firman Tuhan. Saya akan mengajak kita membuka Alkitab di Perjanjian Baru, saudara. Markus 7 ayat 6 sampai 7. Markus 7 ayat 6 sampai 7. Markus 7 ayat 6 sampai 7. Demikian saya bacakan buat kita firman Tuhan. Markus 7 ayat 6 dan 7. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Tunggu, saya baca tadi saya baca di layar digeser-geser jadi bergerak, nggak bisa. Oke, saya bacakan di Alkitab saya Markus 6 ayat 6 dan 7. Markus 7 ayat 6 dan 7 ya. Markus 7 ayat 6 dan 7. 7 ayat. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 8, perintah Allah kamu abaikan untuk
pegang pada adat istiadat manusia dan seterusnya. Tapi saya batasi sampai 2 ayat ini dan 3 ayat ini terlebih dahulu. Kita akan cek kembali di Yesaya 29 ayat 13. Ya. Di Perjanjian Lama yang dikutip itu Yesaya 29:13. Firman Tuhan bunyi, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Allah dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saya garis bawahi itu ya. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan tersembunyi. Nah, saudara sekalian dikasih Tuhan, dari bacaan Alkitab yang kita sudah baca, saya mencoba untuk share kepada teman-teman mengenai penyembahan yang benar, yang aktif, ya bukan hanya sekedar aktif tentunya, yang benar itu bagaimana. Terus terang, terlalu sering kita keliru. Kenapa? Karena kita itu berpikir jika ada orang yang begitu rajin ke gereja, kemudian rajin melayani, kita berpikir bahwa orang tersebut sudah, tanda kutip, sangat rohani sekali. Ternyata, saudara, tidak demikian. Saudara mungkin pernah melihat orang-orang yang seperti itu. Itu sebabnya ada banyak orang yang kecewa pada perilaku orang-orang yang menganggap dirinya itu orang percaya. Mengapa? Karena orang tersebut tidak bisa berperan dengan sesungguhnya di hadapan Tuhan. Artinya terbuka. Namun orang itu bisa peran ganda. Artinya di satu pihak sikapnya kelihatan baik sekali, mungkin di gereja baik sekali. Tapi di pihak lain, di luar sana, di pekerjaan, di bisnis, ataupun di rumah, tingkah lakunya tidak bisa diterima. Saudara, hari ini kita baca sekilas bagaimana sikap orang Farisi terhadap ibadah, penyembahan. Ya, siapa orang Farisi itu? Saya mencatat di sini secara sederhana bahwa orang Farisi adalah suatu golongan para rabi dan ahli Taurat yang sangat berpengaruh pada waktu itu. Karena mereka berpegang teguh pada Taurat Musa. Dan khususnya dikatakan di sini adat istiadat nenek moyang. Seperti tertulis dalam Matius 15 ayat 21. Di situ dikatakan seluruh peraturan mereka taat mutlak. Ya, dari mulai basuh tangan dan sebagainya. Ya. Jadi di situ ada tertulis bagaimana mereka membasuh tangan, bagaimana mereka apa namanya? Maksud saya mungkin 15 ayat 2 ya. Matius 15 ayat 2. Ya, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan dan sebagainya itu sampai di bawah ayat tersebut ya. Nah, saya hanya ambil sekilas, tapi itu merupakan adat istiadat. Ya. Sekarang kita kembali kepada ibadah atau penyembahan yang sesungguhnya itu bagaimana? Ya. Yang pertama, bagi saya penyembahan itu bukan hanya sekedar ritual, tetapi harus spiritual. Jadi bukan hanya sekedar apa yang kita lakukan, tapi harus benar-benar bersifat
rohani. Lihat apa yang ditekankan oleh ayat-ayat yang kita baca. Berulang-ulang tadi disebut tentang cuci tangan. Bagus sih mencuci tangan apabila di zaman sekarang COVID-19 sedang masih ada, saudara. Cuci tangan, jaga jarak, bersih-bersih. Itu penting supaya sehat. Dan zaman dulu juga rasanya cuci tangan bukan hanya sekedar bersih, tapi supaya sehat. Jadi cuci tangan mengambil peranan penting. Tetapi saudara, ibadah yang benar, ibadah yang sesungguhnya, penyembahan yang benar, penyembahan yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar cuci tangan tentunya. Artinya, apa artinya tangan kita bersih, tangan kita jauh dari kuman-kuman, tetapi hati kita penuh dengan kuman-kuman misalnya. Hati kita kotor. Orang yang selalu menekankan masalah ritual dan dibuat sekaku mungkin, saudara, maka orang tersebut biasanya cenderung akan menjadi sombong, tanda kutip, dalam rohaninya. Jadi selalu memuji diri sendiri. Saya loh, tiap hari baca Alkitab, ikut Bible study, dan sebagainya. Saya loh ini lakukan yang baik, dan sebagainya. Orang Farisi, saudara kalau perhatikan, menekankan ada istilah seperti itu. Sehingga mereka, Alkitab mencatat mereka mengabaikan firman Tuhan. Jadi sekali lagi, ibadah bukan hanya sekedar di luar yang nampak, yang kelihatan, tetapi penyembahan atau ibadah itu menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Bahkan bicara kita itu merupakan ibadah. Tutur kata itu merupakan ibadah. Langkah kita merupakan ibadah. Sikap kita merupakan ibadah. Pikiran kita juga bisa merupakan ibadah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan ya segenap tenagamu dan sebagainya. Itu firman Tuhan dikatakan, itu semua merupakan ibadah yang dan juga mengasihi sesama manusia juga merupakan satu ibadah. Jadi kalau ada orang yang satu pihak katakan saya beribadah kepada Tuhan, tapi dia masih membenci orang lain, dia masih merasa marah, masih iri, dan sebagainya. Jadi ibadahnya itu bisa dipertanyakan, saudara. Penyembahannya bisa dipertanyakan. Jadi dia harus benar-benar suci, benar-benar dari hati yang bersih. Benar-benar sudah, katakanlah sudah murni datang kepada Tuhan. Tidak ada motivasi apapun, karena di hadapan Tuhan kita semua transparan, kita tidak bisa berbohong. Mungkin di hadapan teman kita masih bisa, di hadapan pendeta sekalipun kita masih bisa berbohong, tapi di hadapan Tuhan kita terbuka, transparan semuanya. Ayat yang terkenal di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 yang barangkali saudara juga sering membacanya secara praktis, itu saya akan bacakan buat saudara. Roma 12 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berbunyi, karena itu saudara-saudara, Alkitab mencatat, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu, penyembahanmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan kepada Allah yang sempurna. Jadi itu firman Tuhan. Dikatakan, kalau di dalam NIV diterjemahkan, dikatakan, do not conform to the pattern of this world, to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ya. Jadi jika orang Kristen serupa dengan dunia ini,
Bahkan penyembahannya juga serupa dengan dunia ini. Kan banyak orang percaya ingin mencontoh dunia gitu ya. Kadang kalau ada ibadah gitu, artis diundang, datang suruh nyanyi, lalu si pendeta dikatakan, Pak Pendeta, tolong firman Tuhannya diperpendek ya. Singkat saja, karena artis ini mau nyanyi, dibayar mahal soalnya. Pendetanya dibayar murah. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, jadi ibadah sudah berubah menjadi seperti entertain. Kalau ibadah itu kita lakukan serupa dengan dunia ini, atau penyembahan kita lakukan dengan serupa dengan dunia ini. Ngomongnya saja setelah memuji Tuhan, tapi buntutnya mungkin memuji diri sendiri. Sesungguhnya, saudara, kalau disebut dengan penyembahan, ibadah, sesungguhnya menyangkut seluruh rangkaian kebaktian. Jadi begitu dimulai, dan mulai kalau di liturgi gereja eh, tradisional, ya, ada penyembahan. Sebenarnya liturgi itu ada bagusnya kalau dimulai dengan penyembahan, bukan sembarang dipilih, dimulai dari penyembahan, ya, datang kepada Allah yang maha suci, maha besar, dan sebagainya, penyembahan. Kemudian ada pengakuan dosa, kita datang dengan dosa kita, supaya Tuhan sucikan, murnikan. Lalu di situ kita juga mendengar ada kabar baik, firman Tuhan. Di situ ada pengampunan, dan kita juga diutus untuk mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Itu adalah merupakan rangkaian ibadah dalam sebuah liturgi. Cuma mungkin waktu yang singkat ini nggak bisa kita bahas semua. Tapi kadang ada kesalahan daripada umat Tuhan, mudah-mudahan di grup ini nggak ada, datang ke gereja hanya mau dengar firman Tuhan saja gitu. Dan dengar pembicaranya, pengkhotbahnya yang menurut mereka tanda kutip baik gitu ya. Atau ada pengkhotbah tamu lah datang. Dan herannya biasanya pengkhotbah tamu itu lebih banyak disukai itu. Ya, mungkin sama seperti ibarat teman saya katakan, kalau pengkhotbah pendeta kita, orang dalam, sudah sering kita dengar itu seperti makanan rumahan gitu ya. Jadi sudah bosan gitu. Sudah itu ke itu, sudah tahu patternnya, sudah tahu modelnya, sudah tahu pembukaannya, akhirannya, dan sebagainya. Lalu kalau ada tamu itu seperti makanan restoran. Dan celakanya, saudara, karena ada makanan restoran, maka sering bisa pergi ke restoran, makan makan restoran terus menerus. Artinya, kalau ada pengkhotbah di dalam, menjadi tidak diharapkan. Harapnya orang luar saja dan sebagainya. Nah, ini kesalahan kita, karena kita menganggap bahwa ibadah itu hanya sekedar khotbah, padahal seluruh rangkaian itu merupakan penyembahan kepada Dia. Gitu. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, demikian juga kalau ibadah itu hanya seperti dunia, itu berarti bicara tentang memuji Tuhan, tapi akhirnya saya katakan memuji diri sendiri. Orang Farisi itu mirip-mirip seperti itu. Jadi mereka itu mencemooh ya orang lain. Sudah perhatikan waktu orang Farisi dan pemungut cukai sama-sama berada di dalam bait Allah, apa yang dilakukan? Orang Farisi katakan, saya lakukan ini dan itu, saya berbuat ini dan berbuat itu, saya berbuat baik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak merampok dan sebagainya. Bahkan dia katakan berbayar pepuluhan, bahkan dia katakan lagi, tidak seperti orang yang di sampingku ini, pemungut cukai, yang berdosa itu. Sedangkan si pemungut cukai itu datang kepada Tuhan, tidak berani menengadah ke langit atau ke atas, hanya tunduk saja, kira-kira demikian, sambil bertepuk-tepuk dadanya, dia katakan, ampuni, saya orang yang berdosa ini. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, justru ibadah
yang dilakukan oleh pemungut cukai ini atau penyembahannya yang dibenarkan oleh Tuhan dibandingkan dengan ada sederetan kebaikan yang dilakukan oleh sang pemungut cukai. Saudara. Itu sebenarnya saudara ini menjadi satu teguran buat kita sekalian. Kalau kita masih merasa kita lebih baik daripada orang lain gara-gara kita beribadahnya mungkin penyembahannya lebih giat, lebih lebih banyak lebih banyak berkali-kali dan sebagainya atau lebih sering, pelayanan kita mungkin lebih sering, lebih terlibat dan sebagainya. Tetapi kalau hati kita seperti orang Farisi ini, maka sia-sia, saudara. Tuhan tidak menghendaki yang demikian. Itu berarti ibadah kita itu hanya sekedar, atau penyembahan kita itu sekedar ritual, bukan spiritual. Benar dia aktif, ada gerakannya, lakukan sesuatu, tapi hanya di luar saja kelihatannya. Hatinya tidak lakukan demikian. Yang kedua, saudara, kalau tadi yang pertama, saya kasih topik kecilnya itu penyembahan bukan hanya sekedar ritual, tapi spiritual. Maka yang kedua itu saya berikan topik kecilnya, penyembahan itu bukan hanya sekedar pengetahuan yang ada di otak kita, tapi sungguh-sungguh datang dengan rendah hati, berlutut di hadapan Tuhan, mengakui kita tidak punya apa-apa, bukan apa-apa juga, untuk menyembah kepadanya. Saudara, orang Farisi itu orang pintar. Tadi saya katakan dia orang berpengaruh. Perhatikan, Saulus begitu pengaruhnya luar biasa, dia sekali perintah ke orang, ke anak buahnya lagi kira-kira pengikutnya, pukul, maka pukul gitu. Hajar, hajar. Mungkin kalau dia punya senapang, tembak, tembak juga gitu ya. Jadi dia seperti kepala polisi mungkin, dia bisa lebih dari kepala polisi dia. Ya. Kalau kepala polisi saja suruh tembak, tembak anak buahnya. Apalagi si Saul ini, waktu itu dia lakukan seperti itu, membunuh pengikut Tuhan. Berarti dia luar biasa sekali. Jadi orang Farisi itu orang yang pintar, jelas mereka berpengetahuan. Nah, di ayat yang sebelumnya, kalau kita perhatikan, ayat selanjutnya dikatakan, Yesus berkata, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah. Kenapa? Supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Nah, saudara, pengetahuan tentang hukum Taurat tidak diragukan lagi. Sekali lagi, orang Farisi menurut tradisi bahkan mereka menghafal hukum Taurat tersebut. Namun menghafal saja tidak cukup, saudara. Jadi, tadi kita sudah membaca kitab Yesaya, dikatakan menghafal itu tidak cukup, saudara. Contoh, kalau misalnya kita punya anak, saudara, kita sebagai seorang ibu, kita minta anak kita, anak, tolong, mama sibuk, tolong cuci piring, misalnya. Dia bilang, jawabnya, "Mah, saya sudah mendengar." Tapi tidak lakukan, saudara. Lalu dia bilang, nanti baru dicuci. Mamanya gak sabar, dia bilang, anakku cepat cuci piring. "Ma, sabar, saya masih sibuk dengan PR saya." Tapi sudah tunggu sampai sore, masih belum cuci piringnya. Mamanya panggil lagi, "Nakku, tolong cuci piring." Dia bilang, "Mah, jangan diulang-ulang terus, bahkan saya sudah menghafal perintah mama." Tapi dia tidak lakukan, saudara. Jadi, hafal saja tidak cukup, saudara. Hafal harus mengerjakannya. Jadi, harus mempraktekannya. Bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi harus mempraktekkannya dalam kehidupan. Sama dengan kita menyembah kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan itu disembah. Tuhan itu Allah, pencipta. Dia itu maha besar, maha kasih, penyayang.
Dia itu perlu disembah, dihormati, dihargai. Tapi kalau kita hanya sekedar tahu, nggak cukup, saudara. Banyak orang-orang yang coba belajar Alkitab, tapi hanya sekedar tahu, bahkan mengkritiknya, saudara. Nah, ya, apalagi yang mengkritiknya itu juga sudah lebih kurang ajar, tanda kutip. Soalnya jikalau kehidupan kekristenan kita hanya sekedar menghafal firman Tuhan tanpa memprakteknya, maka kita pasif saja. Kalau kita mau belajar, dikatakan penyembahan yang aktif, itu berarti kita harus conform, kita harus aktif, kemudian transform. Coba lihat ciri-ciri orang yang ibadahnya hanya sekedar pengetahuan, kita bandingkan. Jadi ada transformasi firman Tuhan dalam hidupnya. Ada sesuatu yang diubahkan. Firman Tuhan begitu didengar, mengubah hidupnya. Firman Tuhan begitu mendengar, mengaktifkan dirinya untuk lakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Baru itu benar, saudara. Sama seperti kita, kalau nggak salah sudah hampir 3 tahun kita Bible study seperti begini, walaupun saya tidak selalu ikut ya, tapi saya dengar luar biasa. Tapi kalau hanya sekedar pengetahuan yang kita terima, hanya sekedar kelompok kita, padahal kita punya tugas yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen misalnya. Kita harus pergi mengabarkan firman Tuhan. Apa yang sudah kita pelajari, bukan hanya kita simpan sendiri, tapi apa yang kita pelajari, kita share buat teman-teman semuanya. Apa yang kita pelajari, kita harus ceritakan kepada orang lain yang tidak ikut bersama dengan kita. Supaya keselamatan, supaya kasih yang kita alami dari Allah itu bukan hanya untuk diri kita, tapi kita transformasikan buat mereka, buat orang lain. Sehingga disitulah yang menunjukkan bahwa penyembahan kita itu benar-benar aktif. Kita bukannya cerita secara gosip, bukannya cerita tentang kejelekan orang, bukannya cerita tentang hal-hal dunia, tapi kita cerita kepada teman adalah cerita tentang firman Tuhan. Justru dari situlah kita lihat bahwa kita benar-benar aktif menyembah kepada Tuhan. Itu menurut apa yang saya dapat pelajari, saudara. Saudara, yang saya kasih Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mau pelajari firman Tuhan itu, dia itu akan mempelajari firman Tuhan dari segala segi. Tapi kalau hatinya separuh-separuh, dia dengar firman Tuhan yang enak-enak didengar, saudara. Lihat pengkhotbah yang ada lucu-lucunya, penuh hiburan, saudara. Kalau khotbah yang berdasarkan pengajaran, lantas apa, saudara? Dia sudah mulai undur, saudara. Karena sulit, apalagi sulit dihafalkan, sulit diperbaiki, karena harus memperbaiki diri. Kalau ada teguran, bisa sakit hati, saudara. Jadi sakit hatinya karena dengan firman Tuhan, saudara, celaka sekali, saudara. Sakit hatinya bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada pembicaranya malah, saudara. Nah, saudara, yang saya kasih Tuhan, itu sebabnya, saudara, firman Tuhan kalau itu menembus dalam hidup kita, ataupun dalam diri kita perlu bersyukur. Kita belajar seperti demikian. Kalau kita dengar firman Tuhan itu menegur kita, firman Tuhan itu tepat di dalam posisi kita bersyukur. Bukan diubah kalimatnya, oh pendeta menyindir saya ya dari mimbar, oh pendeta sedang ngomong saya dari mimbar. Bukan begitu maksudnya. Firman Tuhan kita yakini bahwa sang pendeta, hamba Tuhan, dia sudah mempersiapkan firman Tuhan dengan baik, diurapi oleh Roh Kudus, sudah mulai di dalam doa, dia sudah mempersiapkan apa yang disampaikan, sehingga apa yang dia sampaikan bukan lagi pemikirannya sendiri, tapi benar-benar firman Tuhan. Kalau misalnya ada yang mengena kita, itu bukan lagi sindiran, tapi firman Tuhan menembus hidup kita, ingin supaya kita berubah. Nah, kalau kita mau menjadi penyembah yang aktif, berubahlah. Kalau tidak mau, ya pasif saja. Bahkan, saudara, sekarang zaman modern, di mimbar, pemimpin puji-pujian begitu luar biasa, memimpin lagu puji-pujian. Kadang-kala, saudara, beda dengan zaman saya waktu kecil, kita lagu rohani itu bisa hafal, saudara.
Jadi tanpa buku kita bisa hafal kata-katanya juga gitu kan ya. Kita bisa nyanyi. Kalau misalnya pemimpinnya diam, kita bisa nyanyi. Ada banyak gereja zaman sekarang yang nyanyi hanya pemimpinnya saja, saudara. Dia seperti show di mimbar, nyanyi sendiri. Kita hanya nonton. Kita mungkin hanya lihat kata-katanya. Suruh kita nyanyi, begitu dia diam, kita nyanyi. Gak bisa nyanyi, apalagi pulang ke rumah. Gak tahu nyanyian itu gimana, saudara. Bahkan hafalnya nggak tahu. Kadang artinya pun nggak tahu. Apalagi ada yang nyanyi dalam bahasa Inggris, sementara jemaatnya berbahasa Indonesia, saudara. Nah, kalau mau aktif, saudara, kita belajar di zaman dulu sama-sama. Kita sama-sama menyembah pada dia. Karena datang ke gereja bukannya sekedar duduk, bukannya sekedar dengar, tapi kita benar-benar memang aktif menyembah kepada dia. Aktif membaca Alkitab artinya aktif kita mendengar suara Tuhan. Menghafalkannya boleh saja, tapi aktif juga mempraktekkannya. Tanpa prakteknya, tanpa praktek firman Tuhan, maka sekali lagi sedikit-sedikit tersinggung, marah, iri, sakit hati, itu terus-menerus berkecamuk dalam kehidupan kita. Kelihatannya pintar, tapi saudara, karena perbuatannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, menunjukkan kebobrokannya sekali ketahuan, maka kekristenannya tidak menjadi contoh, saudara. Jadi aktif memang, tapi aktifnya sudah yang negatif, saudara. Bukan yang positif. Maka kita perlu hati-hati sebagai orang percaya kalau kita mau belajar menyembah kepada Tuhan dengan aktif, ya aktifnya aktif positif, aktifnya aktif yang memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir, saudara, secara singkat saya akan share yang terakhir. Penyembahan itu bukan menyangkut luar saja, tapi yang paling penting, sekali lagi garis bawahi, yang paling penting di dalam hati kita. Saudara, tingkah laku ibadah itu hanya sebuah fenomena yang kelihatan. Seperti ikut puskon doa itu tingkah laku ibadah. Ikut retreat, tingkah laku ibadah. Datang ke gereja itu tingkah lakunya. Kelihatannya. Perbuatan baik itu pun merupakan tingkah laku. Kalau tidak dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita harus kembali kepada aslinya, itu hati. Kuncinya di hati. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dikatakannya. Segenap, loh saudara. Segenap artinya seluruh isi hatimu. Tidak ada yang sisa untuk yang lain. Dan bahkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu sudah dengan segenap hati, saudara. Dengan Allah dan sama manusia. Kalau nggak dengan segenap hati, hanya separuh-separuh hati, bisa seperti pencitraan, hanya untuk orang lain lihat, hanya untuk orang lain memujinya. Tapi kita yang paling penting adalah supaya Tuhan yang memuji kita, bukan orang manusia memuji. Karena manusia memuji itu hanya sementara, temporary. Kita bisa dipuji oleh manusia itu 1.000.000 pujian. Tapi satu kesalahan saja, orang sudah mencaci kita. Dan 1.000.000 kebaikan itu akan hilang. Percayalah, 1.000.000 kebaikan itu akan lenyap gara-gara satu kesalahan yang kita perbuat. Yang kadangkala mungkin hanya salah pengertian pun, saudara. Sekali lagi, isi hati merupakan peranan penting dalam sebuah penyembahan. Ukuran hati ini sangat mendasar, saudara. Apalah artinya kita sibuk di dalam kegiatan melayani, memberikan persembahan yang banyak, rajin membesuk, bahkan rajin membaca Alkitab, rajin ikut Bible study, dan sebagainya. Tetapi, bila firman Tuhan itu tidak benar-benar masuk dalam hati kita, dan kita praktekkan,
maka sangat-sangat rugi, saudara. Ya. Sangat-sangat tidak bermanfaat. Saudara yang saya kasih Tuhan, kalau kita perhatikan Alkitab kita, apa yang dikeluarkan dalam hati orang, ya, mestinya yang baik, saudara. Tapi kalau pemikirannya dari luar itu sudah ada kebencian dan sebagainya, dan hatinya itu tidak baik, saudara, maka akan timbul pikiran yang jahat, pencabulan, kelicikan, hawa nafsu, dan sebagainya. Tindakan seperti ini ada dalam hati. Kalau hati yang bersih akan dijamin tindakan kita pasti bersih. Kalau hati yang murni dijamin apa yang kita lakukan pasti penuh dengan kasih yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Dan kalau dengan hati yang bersih, yang sungguh-sungguh murni, maka penyembahan kita pun benar-benar penyembahan yang aktif, positif, memuliakan nama Tuhan. Jangan tanya pada saya, kalau hati kita tidak suci, tidak murni, penyembahan kita sudah pasti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kurang lebih sampai di sini apa yang saya share, saya harap boleh jadi berkat buat kita sekalian. Saya kembali kepada Ibu. Ibu siapa tadi ya? Ibu Mastri ya. Terima kasih Pak firman-Nya. Tuhan berkati. Baik. Terima kasih Pak Pendeta Saumi Mansaud Ya, sama-sama. Terima sudah kasih. memimpin kita dalam pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Saya akan beri kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berbagi atau yang ingin sharing tentang apa yang kita sudah dapat malam hari ini. Saya beri kesempatan, silakan. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Bu Susan, apa kabar? Terima kasih Pak Saumi Mansaud yang sudah memberikan pengajaran bagaimana menjadi penyembah yang aktif. Sama-sama. Ya, sangat luar biasa hari ini. Apa yang dikatakan itu semua seharusnya kita di sini yang belajar itu harusnya tahu ya bahwa menjadi penyembah yang benar itu bukan hanya dari mulut saja sih. Betul dikatakan bukan dari hafalan firman Tuhan. Saya hafal firman Tuhan banyak. Tapi kalau kelakuan hidup saya tidak sesuai dengan apa yang ada di kepala saya, itu sia-sia. Betul Pak Saud ya? Ya, kita sama-sama belajar. Iya. Semua Jadi kesempatan. kalau ada orang mengajarkan kepada kita bagaimana hidup yang benar, saya rasa orang itu baik sekali. Kalau ada orang yang atau pendeta atau hamba Tuhan yang mengajarkan kita bagaimana hidup suci, bagaimana hidup kudus di hadapan Tuhan, saya rasa hamba Tuhan itu baik sekali. Mau menegur kita, mau mengajarkan kita. Yang sudah dikatakan tadi, kalau seorang hamba Tuhan mempersiapkan diri untuk membawakan firman Tuhan, sudah bukan milik dia lagi atau bukan sudah dia lagi, tapi Tuhan yang menegur kita. Itu kira-kira Pak Saud ya. Iya. Nah, jadi terlihat sekali belakangan ini
khotbah atau pelajaran di tahun 2023 ini lebih menjurus kepada ya, lebih menjurus kepada bagaimana sebagai orang pengikut Kristus itu ada perubahan hidupnya. Kalau stagnan berpuluh-puluh tahun percuma gitu loh. Ya, stagnan jadi orang Kristen diem gitu, gitu-gitu aja, tapi nggak ada perubahan. Saya rasa kita harus melihat diri kita sendiri, bagaimana kita bisa merubah hidup kita. Tentu ke arah yang benar ya, menjadi penyembah yang benar, yang aktif. Ya, penyembahan yang aktif itu benar-benar kita harus benar-benar aktif dalam hal ini, merubah. Bagaimana kita bisa merubah orang kalau kita tidak bisa merubah diri sendiri? Dimulai semua dari diri sendiri. Jadi terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah hari ini. Tuhan memberkati Pak Saud. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Makasih Pak Hendrik yang mengingatkan kita juga. Baik, Sama-sama. berikutnya silakan Bapak Ibu. Ada siapa lagi? Ada Ibu Linda, Pak Freddy, Bu Agatha lagi tugas ya. Ada Zoom. Ya Bu, Silakan Pak Freddy. saya Bu. Ya, silakan Bapak. Ya, makasih Pak Saud firman Tuhannya. Sama-sama Pak. Ya, saya cuma menambahkan pengertian yang lebih untuk kita lebih memahami. Seandainya kita semua orang Kristen sudah melakukan seperti Kristus, apakah gedung gereja masih diperlukan? Apakah penyembahan masih ada? Gitu. Jadi menurut saya, opini saya, segala yang diinginkan Tuhan itu kan perubahan dalam hidup kita untuk kembali seperti manusia mula-mula, yang kudus dan tak bercacat begitu. Kalau kita semua sudah bisa mengampuni musuh kita, mengampuni saudara kita, sudah bisa memberkati saudara kita, tentunya itu yang diinginkan Tuhan gitu. Jadi menurut saya bukan saja arena yang di gereja tadi yang Pak Saud sudah sampaikan itu betul, tetapi harus lebih lagi. Ya, ada yang berkata gini, pagi-pagi saya bangun sudah cari wajah Tuhan gitu ya, atau mencari Tuhan. Kalau ada orang yang bangun pagi-pagi dia sudah berpikir begini, contohnya aja. Pagi-pagi dia bangun dan pikir, waduh, si Joni itu kasihan ya hidupnya gini. Saya mesti bantu. Si Asep, orangnya suami istri bertengkar. Dia bilang, apa masalah mereka? Nah, ini kan yang kadang-kadang yang kita pikirkan setelah dia melakukan mencari Tuhan, berdoa begitu, terus finish gitu dengan orang yang dari pagi bangun sudah memikirkan saudara-saudara dia yang bermasalah, atau dengan kata lain bangun pagi dia sudah berpikir saya harus bantu siapa ini gitu. Nah ini ada hubungannya dengan keinginan Tuhan terhadap kita masing-masing. Kira-kira gimana begitu Pak Saud? Makasih Pak Saud. Ya, terima kasih. Itu yang dibilang tadi Pak Freddy ya, betul ya. Yang dibilang Pak Freddy itu saya amini. Cuma kita perlu ingat bahwasanya sesuai dengan, saya hanya ambil yang praktis ya, sesuai dengan firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya kan? Itu dimulai dengan itu. Jadi
kita bisa saja ingat orang, karena bisa saja ingat orang yang sedang memerlukan dan sebagainya, tapi tetap saja yang utama adalah mengingat Tuhan terlebih dahulu gitu ya. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar orang saja, mereka-mereka yang tadi teman saya di Medan lagi adakan bakti sosial untuk bantu-bantu orang yang lagi membutuhkan di sekitar daerah tempat dulu kami sekolah. Jadi ada alumni sedang bantu-bantu mereka bagi share, ada bakti sosial dalam rangka impact. Kalau hanya sekedar ingat orang kan, lakukan bakti sosial begitu tanpa ada sesuatu yang kita bisa lakukan. Ya. Pertama, bukan hanya pekerjaan sosial tentunya, mengasihi sama manusia itu yang artinya lebih daripada membantu dia dalam hal materi ya. Tapi kita mengasihi dia, kita mau membantu dia, tapi juga kita mau share tentang Injil, berita keselamatan kepada orang tersebut. Mungkin tadi Pak Freddy tidak sebutkan itu gitu. Jadi kalau hanya sekedar bantu, mungkin hanya bantu dia makan, bantu dia materi dan sebagainya, tapi yang paling penting lebih daripada itu yang perlu kita bantu adalah yang katakan tanda kutip, yaitu membantu dia mengenal Tuhan, menolong bagaimana mengenal Tuhan. Maka kasihilah Tuhan Allahmu itu terlebih dahulu, lalu baru kita lakukan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Sebab ada banyak orang yang mengasihi sesama manusia, tanda kutip, mungkin dia benar-benar mengasihi, tapi dia tidak mengasihi Allah. Tapi saya bisa menjamin orang yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dia pasti akan mengasihi sesama manusia. Itu yang saya responi gitu. Terima kasih untuk Pak Freddy. Ya. Ya, makasih Pak. Maksud saya itu kita sudah sama-sama kategorinya di dalam Tuhan begitu Pak. Jadi bukan belum kenal Tuhan, sudah sama-sama kenal Tuhan. Satunya hanya praktek hubungan dia dengan Tuhan, tapi kepada sesama tidak. Padahal Tuhan berbicara ke bagaimana yang dikatakan Filipus kalau nggak salah, bagaimana aku mau mencari engkau, berilah minum kepada orang yang haus, berilah makan, engkau sudah melayani aku. Gitu. Jadi konteksnya itu Pak, mungkin maaf aja, kasih kita kepada Allah itu ya kita tunjukkan demikian Pak. Tidak mungkin kita mau servis Allah gimana gitu. Tetapi dengan kita melakukan itu adalah tanda kasih kita kepada Allah. Kira-kira gimana? Ini ya, pandangan saya loh Pak. Ya, Terima kasih. Itu yang dimaksud. Jadi kita jangan hanya bilang kita mengasihi Allah dan sebagainya dengan apa, tapi kalau perbuatan kita terhadap sesama manusia itu tidak kelihatan ya, sama dengan omong kosong gitu ya. Ya, jadi Iya. itu orang melihat dari perbuatan kita, bukan dari apa yang satu pihak kita menyembah pada Tuhan dengan hati yang penuh, dengan hati yang sepenuhnya, tapi kita perlu praktekkan sehingga orang lain, karena orang lain nggak bisa melihat hati kita kan ya. Jadi setelah kita lakukan itu pertama, kita mempraktekkan untuk orang lain sehingga orang lain melihat tingkah laku kita ya. Bukan hanya sekedar tingkah laku rohani, tapi benar-benar yang ada dalam hati kita praktekkan. Terima kasih. Yuk, makasih Pak Saud. Terima kasih Pak Silakan Freddy. Bu Mastri. Ya. Yuk. Terima kasih juga Pak Somiman Saud yang sudah menjawab. Kalau ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ingin berbagi, saya beri waktu. Sehabis ini saya akan meminta Pak Pendeta Somiman Saud untuk menutup dalam doa sekaligus doa berkat bagi kita semua. Setelah itu, bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan untuk diskusi lebih mendalam lagi di sesi 2, kami persilahkan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Freddy Ungko Saputra. Tetapi bagi Bapak Ibu yang lain yang ingin beristirahat juga kami persilahkan.
Apakah ada lagi yang lain, Bapak Ibu, yang ingin berbagi? Kalau tidak, saya beri kesempatan kepada Pak Pendeta Saumeman Saud. Silakan, Pak. Ya, pertama terima kasih untuk saya diberi kesempatan di tahun yang baru ini ya untuk share kembali. Senang sekali bisa bertemu katakanlah ini di udara gitu ya, di dunia maya gitu. Hari ini memang saya agak capek karena kemarin ke San Diego nyetir pergi 9 jam, nginap semalam, balik lagi nyetir 10 jam gitu. Jadi at least tadi baru tidur 3 jam, saya pasang waker 2 untuk bangun karena di sini jam 5. Jadi nanti setelah doa berkat saya permisi ya, saya mohon maaf nggak bisa ikut semua. Yang selanjutnya saya mau didoakan karena Senin ini kalau Tuhan izinkan saya akan ke Indonesia lebih kurang 1 bulan gitu ya. Jadi tujuan utama adalah pulang ke kampung, ketemu Papa, merayakan Imlek sama dia. Sudah sejak 90 saya nggak pernah merayakan Imlek di Medan gitu. Ya, jadi sudah lama sekali gitu. Jadi lagi pula dia sudah lanjut usia. Ya. Ada beberapa pelayanan. Ya. Minggu Imleknya saya ada di Medan. Nanti tanggal berapa itu? Tanggal akhir bulan saya ada di Jakarta. Kemudian nanti tanggal mungkin bisa bukannya ketemu di udara, bisa ketemu di darat juga ya sama teman-teman semua yang di sini. Saya lihat semua kan dari berbagai tempat ya. Nanti tanggal 5 itu pas Cap Gome saya ada di Makassar. Kemudian tanggal 12 saya ada di Tangerang, ada di Blok M gitu ya. Jadi ada di Denpasar juga, tapi itu bukan hari ini. Mungkin nanti kita kontak-kontak bisa ketemu ada di Kalau di Surabaya Denpasar, juga. kontak-kontak, Pak. Haleluya. Di Denpasar saya ada di GKA Sion, tapi itu hanya persoalan doa. Yang sisanya saya ada teman-teman alumni, kita ada liburan di situ, gitu. Berapa hari lah. Lalu waktu di Surabaya, saya hanya menghadiri orang satu teman, dia wedding anniversary ke-50, dan ketemu teman-teman lah, karena saya itu pelayanan di Surabaya itu hampir 8 tahun, anak-anak juga lahir di situ, jadi tinggal di Malang 4 tahun, jadi Jawa Timur itu sudah 12 tahun gitu saya ada Jawa Timur gitu. Jadi sebagian teman-teman ya ada di situ gitu. Jadi ya kalau pulang biasanya singgah Jawa Timur. Ya, oke. Kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu kalau malam ini kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, Tuhan boleh izinkan untuk share firman Tuhan dan hamba-Mu percaya apa yang di-share masih belum lengkap, hanya kulit-kulitnya saja. Kami berdoa agar setiap anak-anak Tuhan yang ada di grup ini, mereka boleh mempelajari lagi lebih dalam, mereka boleh sama-sama diskusi lagi lebih dalam, supaya firman Tuhan yang dipelajari lebih sempurna, lebih lengkap lagi. Tuhan, kami ingat juga untuk Bapak Samuel Edison yang sedang sakit, Tuhan. Kami doakan agar benar-benar dia dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Tuhan izinkan dia boleh istirahat keluarga, biar Tuhan pulihkan dia juga dalam waktu yang secepatnya Tuhan, sehingga dia kembali boleh beraktivitas seperti semula Tuhan. Kami mau serahkan semua teman-teman yang ada di grup ini ke dalam tangan Tuhan, tetap berikan mereka semangat, jaga kesehatan mereka Tuhan di tahun yang baru ini, dan mereka juga boleh mempraktekkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati. Kami ingat Pak Sinto yang tidak bersama-sama dengan kami saat ini, cucunya ulang tahun, kami dengar biar Tuhan berkati cucunya yang masih kecil tentunya, biar menjadi anak yang baik, cinta Tuhan seperti engkong, seperti teman-teman engkongnya yang ada di grup ini begitu setia kepada Tuhan. Tuhan, akhirnya kami serahkan persekutuan kami ke dalam tangan Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami satu persatu Tuhan, dan juga berkati sebentar teman-teman di grup ini akan share, diskusi berbagai macam, yang kiranya apa yang mereka bicarakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Terima kasih ya Amin, untuk amin. semuanya.